Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Enda Setiawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif: 1. Menyampaikan ide kepada kepala sekolah. 2. Membuat kesepakatan kelas. 3. Penerapan segitiga restitusi dan manajer kontrol. 4. Sosialisasi budaya positif di SDN 1 Tegiri. Latar belakang: tujuan pendidikan adalah menanamkan nilai dan budaya agar murid memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan kodrat anak. Untuk menanamkan nilai dan budaya pada murid, perlu menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah sesuai dengan kodrat anak. Tujuan: terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti yang baik dengan menerapkan budaya positif. Tolak ukur: terwujudnya kesepakatan kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid, menerapkan peran kontrol sebagai manajer dalam menanamkan karakter. Lini masa tindakan: 1. Menyampaikan ide atau gagasan kepada kepala sekolah. 2. Diskusi mengenai langkah yang akan dilaksanakan. 3. Membuat kesepakatan kelas. 4. Menerapkan segitiga restitusi. 5. Menerapkan peran manajer kontrol. 6. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan sejawat dan murid-murid. Dukungan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Ini kita akan membuat kesepakatan kelas dalam semester yang baru. Kalian buat kesepakatan kelas kalian. Saya yakin kalian apa nanti juga buat di situ. Ya, di dalam ini. Silakan menulis yang sudah mendaftar. Yuk, yang sudah bisa ditulis. Nggak usah langsung. Kesepakatan kalian pengen apa? Oke, tulis. Lah, terserah apa. Kalau sudah, silakan kalian tempel di depan. Itu di bawah tulisan ini. Kalian tempel di sini satu-satu. Ya. Selamat siang, Isi. Selamat siang, Bu Guru. Kamu baru baca apa? Baca buku ini. Bu Guru di sini mau tanya ya. Bu Guru tidak akan mencari kesalahan, tapi Bu Guru di sini mau mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi, ya. Ya, Bu Guru dengar dari teman-teman, katanya kamu tidak melaksanakan tugas. Kenapa? Kamu tidak melaksanakan tugas? karena saya kadang kalau baru tiket ada yang buang sampah satu atau dua, terus saya suruh ngambil terus dibuang ke tempat sampah, nggak mau sih. Oh, jadi itu alasan kamu tidak mau melaksanakan tiket. Adakah cara terbaik yang kamu lakukan?
bisa melakukan kesalahan. Di sini tidak hanya kamu, teman-teman yang lain pasti juga punya kesalahan, termasuk juga guru punya kesalahan ya. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Jadwal tingkat kelas dan menjaga kebersihan kelas. Oh iya, betul sekali. Jadi kamu harus melaksanakan tiket kelas sesuai dengan jadwal. Ya, apa tindakan kamu untuk memperbaikinya? Melaksanakan tiket sesuai dengan jadwalnya. Oh iya. Oke ya Sid, berarti mulai besok kamu tidak boleh malas-malasan lagi ya untuk melaksanakan tiket kelas ya. Jadi kamu punya keyakinan bahwa keyakinan melakukan tiket kelas itu sudah disepakati di kelas ya, kelas 5 secara bersama. Ini dilakukan untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya sih. Terima kasih ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SDN 1 Negeri yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada arah suatu apa. Amin. Terima kasih waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan salah satu dari modul pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Kegiatan ini merupakan aksi nyata dalam penerapan modul 1.4 budaya positif. Ya Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu tahu makna dari budaya positif. Budaya positif di sini adalah kegiatan atau kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang terjadi secara berkesinambungan sehingga menimbulkan lingkungan yang positif di sekolah. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Pak Bro? Setuju? Iya, untuk sekarang ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, sebenarnya secara perlahan perubahan pandangan kita itu akan digeser secara perlahan-lahan. Yang pertama di sini kebiasaan kita yang di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kebiasaan kita saat ini seperti itu. Tapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita dengan bertemu banyak orang, jadi pandangan mereka itu berbeda-beda tentang dunia. Jadi salah dengan adanya stimulus respon, yaitu kita dapat mengubah pandangan mereka agar sama dengan pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku baik itu baik atau buruk itu memiliki suatu tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nanti di
Disiplin di sini berdasarkan teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada 4 bagian. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol anak didik kita, tapi dari anak didik mereka sendiri bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua itu semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku buruk maupun baik itu ada tujuan. Dia melakukan perilaku tersebut. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memadai pandangan orang lain tentang dunia. Apakah makna disiplin itu, Bapak Ibu? Disiplin di sini kita memandang arti disiplin di sini adalah belajar. Tapi dalam kehidupan kita, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu taat, patuh. Jadi ada paksaan, sedikit memaksa. Kalau kita hubungkan dengan kegiatan kita saat ini. Jadi rasa ketidaknyamanan bukan dengan niat dari dalam diri kita untuk dihargai atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai untuk setiap anak didik kita adalah profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Ini untuk kelas 1 dan 4 sudah mulai dilaksanakan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu dari dalam diri dan dari luar. Dari luar, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang akan melakukan sesuatu itu karena ada hukuman atau mungkin ada penghargaan atau imbalan kedua. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini seperti itu. Contohnya kita sekarang kan absennya online dari buku. Mungkin motivasi eksternalnya kan tuntutan dari absen online tersebut. Jadi motivasi internalnya mungkin belum ada. Kalau dulu tanpa hadirku kita berangkat pagi dan tidak terlambat. Tapi sekarang kita berangkat pagi karena ada tuntutan dari absen online lagi. Seperti itu. Merdeka menurut Indonesia Dewasa adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga jangka buat memerintah diri sendiri. Di sini manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dirinya sendiri, yaitu mengontrol dirinya sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini sudah mengarah kepada kelas kita masing-masing. Di dalam kelas kita sudah ada peraturan, tapi kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas di sini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku asal kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi di dalam keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan antara murid dan guru. Jadi yang menaati di sini tidak menaati, nanti ada konsekuensi dari apa yang sudah kita sepakati di kelas.
Jadi peraturan kelas di sini kan di sekolah kan ada tata tertib yang termasuk dalam peraturan di kelas. Tapi di dalam kelas kita buat kesepakatan kelas. Misalnya melaksanakan tiket, berarti di sini kesepakatannya tanggung jawab. Tanggung jawab di sini tidak hanya pada kegiatan tiket kelas, tapi untuk semua kegiatan yang ada di dalam kelas. Dari hal tersebut akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam kelas sehingga menimbulkan lingkungan positif, dan di kelas yang lain kolaborasi dengan kelas yang lain sehingga sekolah tersebut dapat menciptakan budaya positif. Seperti itu Pak. Di sini ya, di dalam peraturan kelas itu nanti ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti dibentuk berdasarkan usulan dari murid. Pendapat murid itu pengen seperti apa? Terserah mereka mau ditulis, nanti diambil garis besarnya. Jadi antara murid dan guru sepakat. Jadi tidak hanya murid, guru pun juga melaksanakan. Nah, di dalam keyakinan kelas itu akan muncul lingkungan yang positif dan akan menjadikan budaya positif di sekolah. Ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan kelas di situ adanya tanggung jawab. Di sini tidak hanya selalu kembalikan buku ke tempatnya, mungkin ada yang lain melaksanakan juga termasuk dalam tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu bisa menghormati orang lain atau berkomitmen tidak mengganggu teman, itu menghormati orang lain, tidak usil seperti itu, dan termasuk dalam menghormati orang lain. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Bu, nanti bisa dicoba di masing-masing kelas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival, 2 belonging, 3 power, 4 freedom, 5 fun. Jadi di sini murid kita semua manusia punya 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini paling inti yang akan saya sampaikan di sini, yaitu 5 posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu penghukum. Penghukum guru di sini bertindak secara tiba-tiba. Misal ada anak yang terlambat masuk. Nah, kita langsung silakan kamu berlari keliling lapangan 2 kali putaran. Itu kan secara tiba-tiba, dan hal ini akan meyakinkan anak, sehingga anak nanti akan terus teringat sepanjang hidupnya. Mungkin seperti itu. Dan dampaknya pada murid itu mengulangi kesalahan yang berulang kali. Mungkin ada paling yang berdisenani seperti itu. Pak Guru marah-marah lagi, kalau saya lakukan hal itu, mungkin murid akan cenderung mengulangi kesalahannya tadinya. Kedua, murid akan berperilaku agresif. Di sini identitas murid menjadi gagal karena dia menghindari hukuman. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya ada anak yang terlambat masuk, silakan masuk ke dalam kelas, terus di dalam kelas dia hanya didiamkan saja. Begitu beberapa saat Pak Guru mendekati dia dengan suara yang lembut, dengan mengatakan saya kecewa. Bu Guru kecewa karena kamu datang terlambat. Seperti itu. Dan hal ini murid akan berkata, maafkan saya Bu Guru karena saya terlambat. Dan dampak pada murid, di sini murid merasa rendah diri, berarti gagal, dia merasa tidak dihargai, malu. Dan hal ini juga menyebabkan
identitas murid menjadi gagal. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru seolah-olah membuatkan alasan untuk muridnya agar murid tersebut dapat melakukan sesuatu yang diminta oleh gurunya. Misal murid tersebut tidak mau mengerjakan, nanti disuruh mengerjakan, kamu akan mendapatkan hadiah atau apapun dari gurunya. Nah, hal ini sangat berdampak pada murid. Murid akan lemah dan tergantung pada guru, pada salah satu guru terutama. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Di sini pemantau, guru hanya mengawasi, tidak mengawasi karena dia bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Dia mempunyai catatan tentang kegiatan murid, dan pada saat murid itu melanggar, ada catatan-catatan tertentu yang harus dilakukan oleh murid dengan konsekuensi yang harus diterima. Jadi misal murid tersebut terlambat 10 menit, nanti di saat jam istirahat konsekuensinya 10 menit tidak boleh keluar dari kelas. Seperti itu untuk memantau. Dan dalam hal ini identitas murid itu sebenarnya sukses, tapi dampaknya mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain, terutama di sini guru. Yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Di sini adalah posisi paling baik yang harus kita terapkan dalam menangani masalah murid. Dalam posisi manajer, di sini guru berdiskusi dengan siswa. Jadi misal anak melakukan kesalahan, tidak di hal ini di depan teman-temannya, tetapi kita panggil murid tersebut ke ruangan tertentu dengan menanyakan, apakah kamu tahu mengapa guru memanggil kamu? Nah, dengan seperti itu murid akan mulai berbicara dan berdiskusi dengan guru mengenai kesalahannya. Hal ini akan membuat murid dapat mengevaluasi dirinya, mengapa dia melakukan kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya. Mungkin seperti itu untuk 5 posisi kontrol. Dan jelas belum waktu. Nah, untuk kita sebagai guru, sebagai kita posisi kontrolnya sebagai manajer dalam mengatasi masalah murid, kita menerapkan segitiga restitusi. Yaitu tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dan menjadi orang yang sukses. Jadi bapak ibu guru bisa menanyakan pada anak, semua orang itu dapat berbuat salah, tidak ada orang yang sempurna. Kamu bisa berbuat salah, teman kamu juga bisa berbuat salah, demikian juga bapak dan ibu guru. Jadi dengan seperti itu anak akan merasa percaya diri, dia tidak merasa menyalahkan dirinya terus karena suatu kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi dalam segitiga restitusi kita panggil anak dengan menanyakan, kita saling berdiskusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas itu tadi. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi di sini kita sebagai guru mau tahu bahwa perilaku baik atau buruk itu mempunyai suatu tujuan. Ini kita bisa tanyakan pada murid
murid, mengapa kamu melakukan hal itu? Mengapa kamu melaksanakan kegiatan itu? Padahal itu adalah tindakan yang salah. Seperti itu. Apakah itu penting bagi kamu? Apa alasan kamu? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, sehingga anak tetap fokus terhadap gambaran tersebut. Nah, dari sini kita sudah punya dasar, yaitu keyakinan kelas yang telah dibuat di dalam kelas masing-masing. Yaitu kita bisa menanyakan pada anak, nilai apa yang kamu yakini? Dan kenapa kamu melakukan hal yang berbuat salah tadi? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, dari itu nanti anak bisa untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang ingin kamu lakukan. Jadi semua permasalahan dari anak, penyelesaiannya juga berasal dari anak. Di sini guru membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin seperti itu dari alur segitiga zero itu. Nanti misal kalau ada permasalahan pada anak bisa dipraktekkan. Intinya dari budaya positif di sini penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga inklusif dan guru berperan sebagai manajer kontrol. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan berikutnya? Kemarin di kelas 5 sudah saya praktekkan, tapi kalau untuk topik dan bisa tidak berjalan dengan baik. Walaupun mereka menulis kesepakatan dia sendiri, tapi dia akan melanggarnya. Seperti itu kalau kemarin. Kalau yang lain sudah bisa. Jadi apa yang dikatakan beda tadi, adalah mengenai kesepakatan itu baik. Itu bagi kelas tinggi, misalnya kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu bisa. Tapi untuk kelas rendah bagaimana? Saya coba untuk menjawab untuk kelas tinggi mungkin bisa dilaksanakan, tapi untuk kelas rendah bisa dilaksanakan juga dengan komitmen yang ringan-ringan saja, yang anak mudah memahaminya. Kesalahan-kesalahan sedikit kan yang dibuat oleh anak kelas rendah dengan anak kelas tinggi kan sudah berbeda karena tingkatan umur. Mungkin seperti itu. Sekian